Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Diasanti, absen 35. Saya ingin menjelaskan tentang tugas ekonomi. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi terapan, prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Disimak baik-baik ya guys, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi masyarakat. Contohnya jumlah pengangguran di Indonesia. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan asasi dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat harga, inflasi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk menghabiskan sumber daya terbatas. 3. Ekonomi terapan dipandang sebagai sama solusi bagaimana masalah. C. Prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. D. Pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan ekonomi positif. Metodologi ilmu ekonomi. 1. Melakukan ekonomi mengadakan observasi terhadap fenomena kebaikan harga di suatu negara. 2. Memahami masyarakat dengan lebih baik. 3. Memahami persoalan-persoalan global. 4. Menjadikan kita pemilih yang kompeten. F. Mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah biaya peluang adalah alternatif terbaik yang kita korbankan ketika mengambil suatu pilihan. Marginalitas ada proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Pasar efisien adalah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Kelangkaan. Masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas terbatas. Semoga bermanfaat ya. Like dan subscribe ya guys. Thank you for listening.